Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita telah selesai dari pembahasan salatul janazah dan insyaallah ta'ala akan masuk pada pembahasan dafnul mayyit, menguburkan jenazah. Namun ada sedikit yang perlu ditambahkan berkaitan di buku yang kita baca pada halaman 16 pada asar dari Abu Umamah Sahal radhiyallahu anhu. Pada lafaz yang terakhir beliau menyebutkan tentang tata cara salat jenazah. Beliau menyatakan summa yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian dia mengucapkan salam sir pada dirinya sendiri. Ini permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu permasalahan apa hukum menjaharkan salam ketika sholat jenazah. Mayoritas para ulama atau jumhur ulama dari kalangan ulama mazhab Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, mereka mengatakan mengucapkan salam tatkala sholat jenazah yang sunnah adalah dijaharkan bagi imam, disirkan bagi makmum. Alasan mereka menjaharkan bagi imam dikarenakan tujuan imam adalah untuk diikuti, supaya makmum al-iqtida bil imam, ngikuti imam. Ketika dijaharkan, makmum tahu kalau imam salam. Di sana ada pendapat sebagian para ulama, di antaranya kalau di zaman sekarang di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam rekaman kaset beliau Silsilatul Huda wan Nur, ketika beliau menyebutkan permasalahan salam, beliau menyatakan salam dibaca dengan sir. Dan itu pendapat sebagian para ulama yang lain juga. Intinya ada sebagian para ulama menyatakan cukup dibaca dengan sir, jadi tidak dijaharkan. Tidak dijaharkan dalam artian ya, imamnya salam, kata Syekh Al-Albani, orang yang di belakang imam dia akan lihat imam tadi salam noleh, maka yang di belakang imam akan ngikut saf pertama tadi, yang lainnya juga ngikut. Mereka berdalil dengan beberapa riwayat, di antaranya riwayat ini yang disebutkan dari Abu Umamah Sahal, tsumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian beliau Rasul membaca dengan sir ya. Atau salah seorang sahabat ini tadi menceritakan tentang tata cara salat, disebutkan di sini tsumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian salam dengan sir bacaannya. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra, asar dari Abdullah bin Abbas, kana yusallimu taslima khafiyah. Dulu Abdullah bin Abbas ketika salat jenazah beliau mengucapkan salam dengan taslima khafiyah, dengan salam yang lirih, samar. Wallahu alam, dari kedua pendapat ini tadi, yang kalau saya pribadi lebih condong ke pendapatnya jumhur ulama yang menyatakan untuk salat jenazah salamnya dibaca dengan jahar. Alasannya adalah supaya makmum di belakang bisa iqtida bil imam, ngikuti imam. Dia tahu kalau imamnya salam. Kalau dia tidak dijaharkan, ya apalagi masjidnya besar, orang tidak tahu kalau imam sudah salam. Wallahu a'lam. Al-muhim, hadil masalah ini tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang masyhur di kalangan masyarakat kita, khususnya di Palembang ini, rata-rata ketika ada sholat jenazah mereka menjaharkan lafaz salam tatkala sholat jenazah tersebut. Kemudian juga yang disebutkan kemarin berkaitan dengan salam di sholat jenazah, di sini disebutkan
Yang wajib taslimatun wahidah. Salam sekali itu hukumnya wajib ke kanan, dan itu pendapatnya jumhur. Namun kalau dia menambahkan yang kedua itu yang afdol, tidak masalah. Juga Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyatakan salam itu 2 kali, kata beliau, tidak ada yang sekali. Kemudian juga di sini disebutkan salat jenazah disunnahkan atau disyariatkan untuk raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan pada fi kulli takbiratin, pada setiap takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat semuanya disyariatkan untuk mengangkat tangan menurut mayoritas para ulama atau menurut jumhur ulama, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, ra'a aktsaru ahli ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi ay yarfa'ar rajulu yadayhi fi kulli takbiratin 'alal janazah. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala, mayoritas para ulama berpendapat, ya, baik dari kalangan sahabat ataupun selain sahabat, mereka berpendapat orang kalau sholat jenazah maka dia mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Kita masuk pada halaman ke-18 pada bab yang keempat, rabi'an. As-sifatus sahihatu lidafnil mayyit, tata cara yang benar tatkala menguburkan jenazah. Ini permasalahan yang berkaitan dengan menanamkan jenazah, dikubur. Di sini disebutkan ada beberapa poin. Al-ula, poin yang pertama, bidafnil al-aula, poin yang pertama, al-aula bidafnir rajuli ar-rijalu. Yang pertama, ya, poin pertama, yang lebih utama adalah, yang lebih utama, al-aula, maknanya yang lebih layak, lebih utama tatkala menguburkan seorang laki-laki adalah ar-rijal, adalah kaum lelaki. Kalau ada yang meninggal laki-laki, yang lebih berhak dan lebih utama menanamkannya ini tadi, menguburnya tadi, adalah laki-laki. Wal aula bidafnil mar'ati maharimuha, dan yang lebih layak untuk menguburkan seorang wanita adalah mahramnya dia. Di sini disebutkan kalau laki-laki yang meninggal, yang menguburkannya kaum lelaki, yang masukkan nyambut jenazah dalam liang lahat tadi laki-laki. Juga kalau ada wanita, yang menguburkannya juga laki-laki, bukan wanita. Kenapa? Kalau wanita maka dikhawatirkan in kasyafat al-aurah, terbuka auratnya. Coba kalau yang menguburkan ada yang laki-laki meninggal, yang menguburkannya yang nyambut tadi cewek-cewek, nanti malahan yang di atas melihat pemandangan-pemandangan yang aurat tersingkap misalkan dan yang lainnya, itu bukan pekerjaannya wanita. Namun untuk wanita tadi mahramnya dia. Dari sini diambil faedah, kalau seandainya kita mengantarkan jenazah yang meninggal ini ibunya ikhwan kita, kita bukan ada hubungan kekerabatan, bukan sanak famili, dan bukan mahram, tidak usah ikut masuk ke bawah. Yang mulai dari ngangkat keranda tadi, dari apa namanya, mengeluarkan jenazah dari keranda sampai masukkan ke liang lahat, minta kepada pihak keluarganya tadi, siapa yang mungkin dia punya anak, ya, kemudian punya saudara mungkin atau keponaan, itu yang memasukkan ke liang lahat. Wa haqquhum bidzalika al-aqrabu fal aqrabu wal aslah wal a'lam, dan yang paling berhak dari kalangan laki-laki dari kerabatnya ini tadi, mahramnya dia, al-aqrab, orang yang paling dekat, kemudian yang terdekat berikutnya. Dari kalangan kerabat yang paling dekat itu adalah al-ubuwah, bapak si mayit, kemudian al-bunuwah, anak si mayit, kemudian al-ukhuwah, saudara si mayit tersebut. Wal aslah wal a'lam, yang paling saleh, ya, kemudian yang paling berilmu.
supaya tahu tata caranya dan ilmu memasukkan jenazah tersebut. Wa hadza bittifaqil madzahib al-fiqhiyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan para ulama mazhab fikih yang 4. Al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. 4 imam mazhab berpendapat demikian. Wa yadullu ala dzalika umumul adillah allati tadullu ala aulawiyatil aqarib. Di antara argumentasi dalil akan hal tersebut yaitu keumuman dalil-dalil yang menunjukkan tentang pendahuluan para kerabat. Qala Allah Ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arham orang-orang yang mempunyai hubungan rahim, hubungan kekerabatan. Ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sebagian mereka lebih pantas, lebih layak, lebih didahulukan dibandingkan sebagian yang lain di dalam Al-Quran. Maknanya kerabat itu juga bertingkat-tingkat. Sebagian mereka lebih berhak untuk didahulukan dibandingkan sebagian yang lain. Qala Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, sebagaimana dalam kitab Al-Muhallah, Ibnu Hazm menyatakan wa hadza umumun, ini adalah keumuman. Ayat ini umum. La yajuzu takhsisuhu illa binassin, tidak bisa dikhususkan kecuali dengan nas, dengan dalil juga. Wa yadullu alaihi kadzalik, dan di antara argumentasi yang menunjukkan akan hal tersebut juga annalladzi tawalla ghuslan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa dafnihi min qarabatihi, bahwasannya orang yang mengurusi pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penguburan Rasul adalah kerabatnya beliau. Ini yang tepat dan yang sunnah ya ikhwan. Ketika ada yang meninggal dunia, yang duluan memandikan dan menanamkan ke kuburan, ya, memasukkan yang ke liang lahat adalah kerabat dia, dan dari kerabat ini tadi yang paling dekat. Inilah kalau anak pribadi itu kurang tepat kalau kita bentuk tim khusus pemandian jenazah. Ya benar, dibuatlah tim khususnya tadi. Musalla Mukarramah misalkan ada tim 10 orang. Ini menyebabkan satu, i'timad dengan sekelompok ikhwan tadi, malas belajar. Sudah lagi ada yang mandikan. Ada Pak Wahid ketuanya yang mandikan tadi kan. Misalkan. Akhirnya ada yang mati, sudah yang 5 tadi. Yang lain malas belajar. Karena merasa diwakili, karena kan bukan fardu ain. Itu permasalahan. Permasalahan kedua, yang sunnah ketika proses pemandian jenazah, pengkafanan, terus juga menanamkan di liang lahat, yang sunnah adalah diurus sama kerabat dia yang terdekat. Itu hukum asal. Kata Ibnu Hazm, hukum asal wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ulul arham, orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, lebih diutamakan di atas sebagian yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Kecuali, kata Ibnu Hazm, illa binassin, kecuali ada nas, ada dalil khusus. Nah, yang bisa menggugurkan kerabat ini tadi kalau ada wasiat. Contoh misalkan Pak Wahid ini, Pak Wahid nulis surat atau mesan, kalau aku meninggal tolong kakek uruskan jenazah, pemandian, masukkan ke liang lahat, ngafani sama Ustadz Abdurrahman, Ami, Firhan, misalkan bertiga ini tadi. Kita ini kan bukan besanak Pak Wahid, ya enggak? Nah, katanya hubungan kekerabatan, sanak famili. Tapi wasiat ini lebih didahulukan. Kakek ahli waris, ya kalau ahli waris yang dapat amanah seperti ini, pasti dia nanya, dulu bapak pernah ngomong begini.
Nah, ketika yang dapat wasiat ini tadi ada uzur, misalkan uzurnya tadi lagi enggak, kondisinya enggak di Palembang, tidak memungkinkan misalkan kan, nah, barulah kembali ke ahli waris, ke kerabat tadi. Namun kalau tidak ada wasiat untuk orang luar, hukum asal kembali ke kerabat, dikarenakan mereka yang lebih berhak untuk ngurusi jenazah tersebut. Dalilnya adalah ketika Rasul wafat, yang ngurusi pelaksanaan pemandian jenazah Rasul dan penguburan Rasul adalah kerabatnya Rasul. Di sini disebutkan, qala Ali radhiyallahu anhu, berkata Ali radhiyallahu anhu, ghassaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dhahabtu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an. Aku pun berupaya untuk mengamati apa yang ada pada mayit tersebut, falam ara syai'an, dan aku tidak mendapati sedikit pun ada sesuatu yang aneh, ada yang berubah pada Rasulullah SAW. Kata Ali, wa kana thayyiban sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan. Rasul itu thayyib, wangi, baik ketika hidupnya ataupun ketika wafatnya. Ali ngamati jenazahnya Rasul, diamati, sedikit pun tidak ada yang aneh, yang nyeleneh, seakan-akan memandikan jenazah orang yang hidup, wangi. Kata Ali bin Abi Thalib, syahidnya dari hadis ini, waliya dafnahu wa ijnanahu dunan nas arba'atun. Ya. Dan yang mengurusi penguburannya Rasul SAW, ya, ada 4, tidak ada orang lain. Ali itu yang pertama, yang apa namanya, yang bertanggung jawab, ya, yang ngurus itu tadi, Ali, wal Abbas bin Abdul Muttalib, wal Fadl ibn Abbas, ya, wa Saleh maula Rasulullah SAW, Saleh maula pelayannya Rasulullah SAW. 4 orang ini orang yang terdekat, bukan? Ali menantu, Al Abbas ibnu Abdul Muttalib, ya, pamannya beliau kan, paman beliau. Fadl ibnu Abbas, sepupunya Rasul. Saleh maula Rasulullah SAW, pelayannya Rasul. Semuanya kerabat. Itu sisi pendalilan mendahulukan kerabat. Jadi sebenarnya yang tim-tim itu tadi, apakah tidak boleh? Ya boleh, cuman afdol adalah kerabatnya tadi. Kita kan kadang, kalau anak pribadi sih, kadang kita ini agak canggung, Pak Wahid. Jauh maaf, misalkan dalam membersihkan anggota badan yang ya vital lah, misal maaf selangkangan, ya mungkin kalau bukan bapak kandung, ya istilahnya agak canggung lah ya. Tapi kalau yang bersihkannya anaknya dewek tadi kan tidak canggung-canggung. Misalkan ya kadang kita untuk menyentuh satu ya kemaluan di situ, walaupun pakai sarung tangan, juga yang namanya orang lain, bukan sanak famili. Tapi kalau mungkin yang meninggal tadi adalah bapaknya, anaknya yang bersihkan, dia tidak canggung-canggung. Makanya kalau anak beberapa kali diminta untuk bantu mandikan tadi, untuk bagian pinggang ini tadi, suruh anaknya. Ya kita walaupun kita punya tabiat lah ya manusia, dalam artian untuk membersihkan organ tersebut, bagian dubur atau kubul, ya secara tabiat manusia normal karena bukan kerabat kita dan yang lainnya. Ya kalau anaknya kan tidak canggung-canggung lagi. Waluhida Rasulullah SAW lahdan, Rasul pun dikuburkan dalam bentuk sistem lahad. Lahad itu yang miringnya ke samping, lobangnya ke samping. Kalau ke tengah itu namanya syak. Wa nusiba alaihi labin nasban, dan ditaruh, dipancangkan di sana batu bata. Ya, boleh ditaruh batu satu misalkan. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Kemudian yang kedua, yustahabu ayyaqula alladhi
yudkhilul mayyita al-qabra hina yadha'ahu fi qabrihi bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan bagi orang yang ingin memasukkan jenazah tadi ke dalam liang lahat, yang nyambut itu tadi, sama yang biasanya kan ada yang nyambut, ada yang nunjukkan ke dalam kan. Disunnahkan bagi mereka ini tadi mengucapkan bismillah ya. Wa ala millati Rasulillah atau bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Wa hadza bi ittifaqil madzhab al-fiqhiyyah al-arba'ah. Ini dengan kesepakatan 4 ulama mazhab. Al-Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Li hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza adkhala al-mayyit al-qabr. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memasukkan mayit ke dalam kuburan, qala Abdullah bin Umar mengatakan bismillah wa ala millati Rasulillah SAW. Ya. Kata Abdullah bin Umar, dulu Rasulullah SAW tatkala memasukkan mayit ke dalam kuburan, Rasul mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Hadis di sini disebutkan sahihun, hadisnya sahih. Ini penulis buku ini lebih kuat, lebih condong ke pendapat yang menyatakan hadis ini sahih. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Namun wafil haqiqah, secara hakikat hadis ini diperbincangkan di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Kita cukupkan saja dengan yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Walaupun sebatas kami belajar, sebagian guru-guru kami dulu di Yaman ada yang menyatakan hadis ini dhaif. Ya. Dan masalah memang ada khilaf berkaitan dengan sanad hadis ini tadi. Ringkasnya kalau mau diamalkan tidak masalah. Sebagian para ulama mensahihkan. Jadi ketika mau masukkan jenazah tadi, dipegang jenazahnya seperti ini, diterima, mau dimasukkan ke liang lahat dengan membaca bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian yang ketiga, as-sunnah, yang sunnah ini sunnah ya. Idkhalul mayyit min jihati rijlai al-qabr. Yang sunnah memasukkan mayit dari arah kaki kuburan. Wa yusallu min indi ra'sihi. Kemudian dimasukkan, diturunkan dari sisi bagian kepala. Ai ra'sul mayyit li syarafi, yaitu bagian kepala mayit dikarenakan mulianya kepala si mayit. Gambarannya, anggaplah ini si mayit ya. Nah. Ini kepala bakal di sini, Pak. Nah. Ini kaki, calon kaki. Ini kepala. Kita bawa jenazah. Ini sunnah. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan jangan, karena kadang kuburan itulah banyak kuburan saroh. Yang sunnah masukkan di kaki, tapi dahulukan kepala. Cek ini, Pak. Tergambar, Pak. Ini yang sunnah. Seperti nah, kita kemarin pas memasukkan Pak siapa yang dikuburkan di pasar itu, yang kita mandikan itu, nah itu yang benar. Kita dahulukan dari kaki, masukkan kepala aja ini. Tapi itu kan kuburannya, masalahnya kan di sini tuh kosong, Pak Wahid. Nah, kalau di kuburan larapat kadang susah gitu. Kaget tinjak kuburan kan dalam rangka mengamalkan sunnah, nginjak-nginjak kubur kan tidak boleh juga kan. Nah itu tadi. Ya. Kalau yang sunnah ya memang memungkinkan, yang sunnah tadi dimasukkan ini kepala dahulukan. Kenapa dahulukan kepala? Dikarenakan mulianya kepala ini tadi. Didahulukan seperti ini. Itu yang sunnah. Dimasukkan dari sisi kaki kuburan. Kalau memungkinkan.
Dalam artian kalau tidak memungkinkan dikarenakan di sini larami kuburan, kaget terinjak susah dan yang lainnya tadi, tidak masalah di samping, intinya jenazah tersebut dimasukkan dalam kuburan. Namun yang afdal tadi dari sisi kaki. Wa hadza madhhabul jumhur, dan ini pendapatnya jumhur ulama, pendapat mayoritas para ulama. Lima rawahu Abu Daud an Abi Ishaq, berdasarkan riwayat Abu Daud dari Abu Ishaq. Qala, Abu Ishaq menceritakan, Auso al-Harith ayyusalli alaihi Abdullah ibnu Zaid. Al-Harith memberikan wasiat agar dia disolati oleh Abdullah bin Yazid. Jadi Al-Harith ketika menjelang wafat memberikan wasiat, minta yang nyolati dia, yang ngimami adalah Abdullah ibnu Yazid. Di sini juga diperbolehkan bagi kita untuk berwasiat, menulis wasiat, tolong kepada ahli waris, anak, cucu dan yang lainnya, kalau saya meninggal dunia, untuk yang memandikan jenazah si fulan, yang nyolati si fulan, itu tidak masalah, diperbolehkan. Di sini Al-Harith pernah memberikan wasiat agar dia disolati oleh Abdullah ibnu Yazid. Fasalla alaihi, lalu Abdullah ibnu Yazid salat mengimami Al-Harith tatkala Harith meninggal dunia. Tsumma adkhalahu al-qabr min kibali rijlai al-qabr. Kemudian Abdullah ibnu Yazid memasukkan jenazah Al-Harith tadi ke dalam kuburan min kibali rijlai al-qabr, dari sisi arah kaki kuburan. Setelah dia masukkan, Abdullah ibnu Yazid mengatakan, wa hadza minas sunnah, ini merupakan bagian dari sunnah. Ya, ini Abdullah ibnu Yazid adalah seorang sahabi. Ketika dia menyatakan hadza minas sunnah, maka yang dimaksudkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Kemudian atau yang dimaksudkan Abdullah bin Yazid adalah seorang tabi'in, ya. Perlu dicek lagi apakah Abdullah bin Yazid ibnu yang ma'ruf itu tadi atau sahabi. Nanti kita cek lagi. Kemudian di sini disebutkan poin yang keempat, istahabbal ulama taghtiyatu qabril mar'ah inda dafniha. Para ulama menganggap sunnah menutup kuburan seorang wanita ketika mau dikubur, li'annahu astarulaha, dikarenakan tindakan tersebut lebih menutup aurat wanita tadi. Mungkin ya sebenarnya, tapi secara praktek sebagian tempat memang ada yang seperti ini. Jadi kalau jenazahnya perempuan di pucuk itu ada yang bawa kain, Pak. Ada enggak? Pernah juga enggak di masyarakat kita ya, Pak Roni ya? Pakai kain. Nah, itu tadi. Memang itu pendapat disebutkan oleh para ulama, ditutup supaya tidak kelihatan yang di atas, lebih tertutup dia kalau wanita. Qala Ibnu Qudamah, berkata Imam Ibnu Qudamah, wal mar'atu yukhammaru qabruha bisaubin ayustar. Kata Imam Ibnu Qudamah, seorang wanita kuburannya tadi perlu dipayungi, ditutup dengan kain. La na'lam fi istihbabi hadza baina ahli ilmi khilafan. Tidak kami ketahui adanya perbedaan di kalangan para ulama tentang sunnahnya tata cara seperti ini. Intinya para ulama, Al-Imam Ibnu Qudamah menukilkan adanya ijma, hukumnya sunnah kalau yang meninggal wanita ditutupi dari pucuk, Pak. Karena kadang sebagian di masyarakat Palembang ini ada yang seperti itu. Kalau dia perempuan ada yang bawa kain
kain panjang itu kan, ada yang menutupi. Waqad rawa Ibnu Sirin, Al-Imam Muhammad bin Sirin meriwayatkan anna Umar, bahwasanya Umar bin Khattab kana yughatti qabrul mar'ah. Dulu Umar bin Khattab menutupi kuburan wanita. Jadi kalau ada yang meninggal sama Umar bin Khattab ditutupi dari atas. Waruya an Ali annahu marra biqaumin qad dafanu mayyitan. Dan diriwayatkan dari Ali bahwasannya Ali pernah melewati suatu kaum yang telah menguburkan mayit. Wa basatu ala qabri as-saubah, dan orang-orang tadi membentangkan kain. Jadi Ali lewat mendapati sekelompok orang sedang menguburkan mayit dan mereka membentangkan kain di atas kuburan, dibentangkan gini. Fajabadahu, lalu Ali narik mereka, tergambar baik. Jadi ada yang meninggal, nah orang-orang membentangkan kain di atas kuburan, lalu ditarik oleh Ali bin Abi Thalib. Innama yusna'u hadza bin nisa, tindakan seperti ini yusna, diperlakukan pada kaum wanita. Maksudnya yang nutup-nutup seperti ini untuk kaum wanita. Wa syahida Anas ibnu Malik, apa yang kita pahami dari ucapan Ali, berarti yang ma'ruf di kalangan sahabat itu untuk kaum wanita. Wa syahida Anas ibnu Malik dafna Abi Zaid al-Ansari. Anas bin Malik menyaksikan penguburan Abu Zaid al-Ansari. Fa khammaral qabra bi thawbin, lalu Anas bin Malik menutup kuburan tersebut dengan kain. Faqala Abdullah ibnu Anas, lalu Abdullah ibnu Anas mengatakan, irfa'u as-saubah, angkat kain tersebut. Innama yukhammaru qabrun nisa, yang ditutup itu kuburan untuk wanita. Wa Anas syahidun ala syafiril qabr la yunkir, dan Anas menyaksikan di pinggir tepi sisi kuburan, la yunkir, dan Anas tidak mengingkari. Jadi tadi rencana mau ditutup, tiba-tiba diingkari oleh Abdullah bin Anas. Kata Abdullah bin Anas, jangan, dah buang, tidak perlu, itu untuk kuburan wanita, ini kuburan laki-laki. Dan Anas diam. Tindakan Anas diam ketika ada yang melakukan suatu perbuatan itu dianggap ikrar, takrir. Alasannya kenapa di sini disebutkan li annal mar'a aurah, dikarenakan wanita itu adalah aurat. Wala yu'man ayyabduwa minha syai'un fayarahu al-hadirun, maka tidak dirasa aman nanti nampak sesuatu dari auratnya tadi sehingga dilihat oleh orang yang hadir. Jadi jangan seperti itu ya. Kalau ada yang meninggal wanita, upayakan yang menanamnya kan tadi, yang memasukkan ke liang lahat adalah kerabatnya dia. Kemudian yang afdol ya tadi ditutup. Sebab kalau ada yang lihat dari atas kan mungkin kelihat wajahnya, dia selama seumur hidup selalu niqaban, cadaran, pas mati wajahnya kelihatan. Ini tidak adab dalam pengurusan jenazah. Selanjut Pak Wahid. Kita nurut Pak Wahid. Masih atau istirahat? 5 menit lagi kan? Ya. Kabarin dulu kalau udah selesai. Ganti Pak Yasin ya. Kemudian poin yang kelima, yudha'ul mayyit fi qabrihi fil lahdi.
ala janbil aiman. Si mayit diletakkan di liang lahat tadi. Untuk lobang dalam yang tengah itu, yang dalam kan, itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan lahat. Lahat itu yang di pinggir, Pak, yang agak miring, yang pinggirnya itu namanya lahat. Ada lagi yang tengah. Kalau di wilayah kita dulu di Yaman, rata-rata yang tengah. Jadi yo sisinya kan kanan kiri untuk naruh kaki kan, di tengah digali lubang. Sebab tanah di Arab itu tidak seperti tanah kita ini. Kalau dia di pinggir, rontok dia. Tanahnya kan amblas, ngandung pasir. Jadi ngambilnya tengah. Rata-rata kuburan di kita ini kan bisa kan yang kayak itu tadi kan, itu namanya yang pinggir itu lahat. Yang afdal lahat, karena Rasul ketika dikuburkan di lahat. Nah, disunnahkan ketika meletakkan mayit tersebut, mayit diletakkan pada sisi kanan. Diletakkan pada sisi kanan. Wa wajhu ilal kiblah, dan wajahnya menghadap ke arah kiblat. Misalkan, nah ini baik. Nah, anggaplah yang ini bagian depan si mayit. Wajah ke situ. Nah, kiblat kita sini. Ini sisi kanan, tangan kanan. Yang ini, yang sebelah sini kanan ya. Ini tangan kiri. Nah, dan ini kanan. Tangan kanan ini nempel ke tanah. Wajah ngadap ke arah kiblat. Wa ra'suhu ila yaminil qabr, dan kepala, bagian kepala si mayit ke kanan kuburan. Ya jelas kan kanan kuburan. Kalau kita ngadap ke arah kiblat, otomatis kepala ini kan sebelah kanan. Ini kan kalau kita ngadap kiblat ini kan kepala kanan kan, kaki kiri. Warijlahu ila yasaril qabr, kaki ke sebelah kiri kuburan. Wa hadza bil ijma', ini dengan kesepakatan para ulama. Bahkan para ulama ada yang menyatakan hukumnya wajib. Tata cara seperti ini hukumnya wajib. Qala Ibnu Hazm, berkata Imam Ibnu Hazm, wa yuj'alul mayyit fi qabrihi ala janbil al-yamin. Mayit dimasukkan dalam kubur berada pada sisi sebelah kanan. Wa wajhu qibalatal qiblah, dan wajah di qibalatal qiblah, diarahkan ke arah kiblat. Wa ra'su wa rijlahu ila yaminil qiblah, sedangkan ra'suhu, kepala, dan kedua kaki, rijlahu ila yaminil qiblah, ke arah kanan kiblat. Wa yasariha, dan kiri kiblat. Maknanya kepala ke kanan kiblat, kaki kiri kiblat. Wa ala hadza jara amalu ahli Islam min ahdi Rasulullah SAW ila yaumina hadza. Kata Ibnu Hazm, inilah yang sudah berlangsung amalan kaum muslimin dari zaman Rasul sampai zaman sekarang ini. Jadi inilah yang ada di zaman Rasul sampai zaman para ulama, sampai hari kita ini. Jadi jangan sampai kebalik. Kaget mungkin misalkan kanan sama dia, memang benar kanan ya. Akhirnya diputer misalkan ya. Kalau kanan diputer, otomatis misalkan nanamnya kanan, diputer, berarti kan bukan menghadap kiblat, belakang kiblat. Begitupun kalau seandainya kepala ditaruh di sebelah kiri. Kalau kepala ditaruh sebelah kiri, otomatis kiri yang bertumpu, walaupun wajah menghadap ke arah kiblat. Jadi jangan salah. Insya Allah masyarakat kita pengamalannya seperti itu ya. Tidak ada yang keliru dalam hal ini tadi. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, antuhalla khuyutul kafan, disunnahkan tali kafan tadi dilepas. Ba'da wad'il mayyit fil lahdi, setelah dikuburnya mayit dalam liang lahat tadi. Wa hadza bittifaqil madzhab al-fiqhiyyah al-arba'ah, itu dengan kesepakatan ulama 4 mazhab.
Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah wal Hanabilah. Mereka mengatakan hukumnya sunnah untuk dilepas. Bukan permasalahan dilepas, kalau tidak dilepas dia ngantu, bukan. Ya. Itu permasalahan fikih ini. Itu adapun masyarakat itu mitos. Kalau tidak dilepas kaget dia ngantu, itu bukan mitos. Qala Syekh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala, berkata Syekh Al-Albani, saqa Ibnu Abi Syaibah fil bab atharan ukhra an ba'd tabi'in la takhlu min dha'fin. Kata Syekh Al-Albani, Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dalam permasalahan ini, permasalahan ngelepas tali, ya, membawakan beberapa asar dari sebagian tabi'in, namun semuanya tidak lepas dari kelemahan asar tadi. Lakin majmu'uha yulki al-itmi'nan fi nafsi. Akan tetapi kalau asar-asar ini tadi walaupun dhaif, ada asar fulan dari tabi'in yang menyebutkan anjuran untuk dilepas, walaupun secara asar ini dhaif, kalau dikumpulkan semua, kata Syekh Albani, bisa memberikan pada hati ini tadi, melemparkan ketenangan pada hati, pada jiwa. Anna hilla aqdi kafanil mayyit fil qabr kana ma'rufan indas salaf. Bahwasannya melepas ikatan kain kafan di dalam kuburan adalah perkara yang sudah ma'ruf di kalangan salaf. Intinya itu sudah ma'ruf di kalangan salaf, dilepas, ya, dan sunnah, ya, itu amalan kaum muslimin. Bukan permasalahan dia kalau tidak dilepas kaget ngantuk. Kalau seandainya lupa, kita kan tidak tahu, ada yang mungkin lupa kan sih kok, jadi kepikiran lah, kaget lah, misalkan Pak Wahid nak melok nguburkan, kodor lah kelupaan, ya tidak usah dipikirkan Pak Wahid, kaget malam-malam, anu mikirkan ngantuk ini, caknya didatangi, ya tidak ngantuk. Wallahu ta'ala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah,